Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW. Tepuk HW. HW. Yes. Pandu Atpal kelas 4 dan Pandu Pengenal kelas 5 dan kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan. Hari ini kita akan belajar bersama sekaligus antara Atpal bersama-sama dengan Pengenal akan belajar simpul dan sandi. Untuk membuat simpul, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan tali. Tali yang biasa digunakan adalah tali belati. Seperti ini contohnya, tali berwarna putih dinamakan tali belati. Kita akan belajar simpul. Terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu simpul. Simpul adalah suatu jalinan hubungan antara tali dengan tali. Apa bedanya dengan ikatan? Kalau ikatan adalah suatu hubungan jalinan antara tali dengan benda. Contohnya tali dengan tongkat atau tali dengan tiang. Kalau simpul cuma antara tali dengan tali. Hari ini kita akan belajar simpul hidup. Kalau dalam bahasa Banjar, simpul hidup itu dinamakan simpul sisit atau jarat sisit. Terlebih dahulu kita bikin pola seperti ini. Kita masukkan talinya ke bawah, masukkan lagi ke bawah. Lalu kita masukkan ke dalam lubang sini. Kita tarik. Nah, kita eratkan. Tercipta pola seperti ini. Kalau ini di tali ini kita tarik, maka dia akan lepas. Nah, ini dinamakan simpul hidup. Itu tadi cara pertama. Sekarang kita akan belajar cara yang kedua, membuat simpul hidup. Pertama kita akan bikin huruf T. Ini ya, huruf T. Tinggal kita masukkan. Ini kita masukkan ke sini. Lalu kita tarik. Nah, sama kan? Hasilnya juga akan tercipta simpul hidup. Simpul hidup bisa dibikin juga rantai ya. Seperti ini contohnya. Ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan lagi. Dimasukkan lagi. Dimasukkan lagi. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Nah, terus kita masukkan lagi ini ke sini. Ada lubang, kita masukkan lagi, kita masukkan terus-menerus. Nah, maka akan seperti ini nanti hasilnya. Kalau kita tarik, dia akan lepas. Nah, itu tadi adalah membuat simpul hidup. Sering-sering berlatih maka akan berhasil. Materi kedua kita akan mempelajari tentang sandi Morse. Sandi Morse seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah kunci dari sandi Morse. Di mana digambarkan di situ A simbolnya adalah titik dan garis. B garis titik titik titik. Sampai dengan huruf Z. Apabila kita tuliskan Morse itu terdiri dari titik dan garis. Sebagai contoh, kita tuliskan di sini
adalah dua kata, yaitu Allah Tuhanku. Maka akan terlihat seperti ini. A titik dan garis, L titik garis titik, seperti kunci yang sudah kita perlihatkan tadi. Maka selengkapnya akan tertulis seperti ini. Setiap huruf akan dibatasi dengan garis miring supaya tidak tercampur. Dan setiap kata, ini ada dua kata, Allah satu kata, Tuhanku kata kedua. Setiap kata akan dibatasi oleh dua garis miring. Jadi penulisan Allah Tuhanku dalam sandi Morse akan seperti terlihat ini. Nah, tentu mudah kan apabila sering kita berlatih. Ini adalah kuncinya. Dan ini adalah contoh merubah tulisan huruf biasa menjadi huruf Morse. Sandi Morse itu juga dapat dirubah menjadi sandi rumput. Ya. Bila Morse tadi kita ada mengenal titik dan garis. Di dalam sandi rumput, tanda titik ini akan kita rubah menjadi rumput yang pendek. Nah, seperti ini tanda titik. Kalau garis, ini rumputnya akan lebih tinggi. Kalau titik, rumputnya pendek. Kalau garis, rumputnya panjang. Sehingga kalau huruf A dalam sandi Morse kita rubah, A titik garis kalau dalam sandi Morse. Bila dalam sandi rumput, A menjadi titik tadi, rumputnya pendek, kemudian garis, rumputnya panjang. Seperti ini. Kemudian huruf kedua kita berlatih lagi, kita coba huruf L. L dalam sandi Morse bersimbol titik garis titik titik. Kita rubah menjadi sandi rumput, maka akan menjadi seperti ini. Ini titik, ini garis, ini titik, ini titik. Titik, garis, titik, titik. Sekarang kita akan berlatih menuliskan Allah Tuhanku menjadi sandi rumput. Kita terlebih dahulu merubah huruf A. A tadi adalah titik dan garis. L seperti ini. Kalau kita lanjutkan, maka penulisannya Allah Tuhanku akan menjadi seperti ini. Ini adalah A. Setiap huruf dalam sandi rumput dibatasi dengan garis mendatar. Ini. Kemudian huruf berikutnya huruf L. Kemudian huruf L lagi. Kemudian huruf A.
kemudian huruf H. Ini huruf A, ini L, ini L, ini A, ini H. Allah. Lalu kita lanjutkan Tuhanku. Ini T. T, U, H, A, N, K, U. T, U, H, A, N, K, U. Yang diingat dalam sandi rumput, merubah titik menjadi rumput pendek, merubah garis menjadi rumput yang lebih tinggi, dan setiap huruf dibatasi oleh garis mendatar. Kalau Morse tadi, setiap huruf dibatasi oleh garis miring. Nah, sandi Morse juga bisa dirubah menjadi sandi kimia. Kenapa jadi dinamakan sandi kimia? Karena penulisannya mirip seperti simbol-simbol kimia atom, di mana kita akan merubah Morse tersebut, titik menjadi huruf vokal, huruf A, E, I, O, U, sedangkan garis mendatar atau garis itu adalah selain huruf-huruf vokal, yaitu huruf-huruf konsonan, selain huruf A, E, I, O, dan U tadi. Nah, cara menuliskan sandi kimia. Ini contoh. Tadi dua kata, Allah Tuhanku, Allah. Kita dapat menuliskannya seperti ini. Dalam Morse, huruf A adalah titik dan garis. Dalam sandi kimia, titiknya kita rubah menjadi huruf vokal, huruf O. Sedangkan garisnya huruf konsonan, huruf mati, huruf G. Nah, untuk memvariasikan bisa kita menuliskan salah satunya huruf besar, salah satunya huruf kecil. Untuk membatasi antar huruf, kita gunakan tanda tambah. Huruf kedua L. Ini huruf vokal, E, berarti titik. Ini huruf mati, C, garis. Ini O2. Kenapa jadi O2? Karena supaya bagus kelihatannya. Kalau kita tulis E, C, O, O, kurang bagus. Jadi kita tuliskan aja sini angka 2. O-nya 2, artinya titiknya 2. Nah, sampai akhir. Nah, bisa divariasikan. Ini huruf yang sama, huruf L. Tidak mesti harus sama seperti ini. Bisa kita variasikan L-nya seperti ini lagi. Ini dan ini. Sepintas seperti tidak sama. Padahal sama. Ini titik, ini garis, ini ya. Ini titik, titik. Sama sebenarnya dengan ini. Nah, jadi selengkapnya kalau kita merubah tulisan Allah Tuhanku dalam sandi kimia, maka akan seperti yang terlihat ini. Ya, selamat berlatih, selamat mencoba di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan, taat beribadah, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Salam HW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.